Selamat datang Bapak Ibu. Dengan Oasi Pembelajaran, kali ini kita akan membahas evolusi orang pintar dari era kertas hingga agentik AI. Jadi pada sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya manusia mendapatkan ilmu atau informasi yang berubah secara drastis mulai dari era print, era search, algoritma, Gen AI seperti sekarang ini dan sampai nanti era agentic AI. Maka cara kita belajar pun harus ikut berevolusi. Jika tidak, otak kita bukan hanya usang tetapi tidak lagi relevan dengan permasalahan yang ada di sekitar kita. Jadi kedepannya seperti ini Bapak Ibu, era agentic AI. Jadi teknologi ini menjadi manajer bagi kita. Baiklah, kita bahas satu persatu. Pertama, otak kita ini masih relevankah sekarang ini? Karena cara manusia mendapatkan ilmu telah berubah drastis Cara belajar kita pun ikut harus berubah juga, karena saat ini kita juga akan menyesuaikan dengan zaman apa yang harus kita lakukan. Maka kali ini kita akan bahas itu. Coba kita bahas satu persatu. Dulu ketika kita sekolah ataupun zaman Bapak Ibu kita sekolah, itu ada namanya era print. Informasi itu ada di tangan semua. Jadi di sini kita mau belajar harus membaca buku, kemudian juga semuanya harus di tangan gitu ya. Jadi di sini yang menguasai informasi adalah orang yang penghafal gitu ya. Siapapun yang bisa punya buku, dia adalah raja. Kemudian belajar membutuhkan memang kerja keras sampai kita membaca buku satu halaman. Musuh utamanya memang kebosanan. Nah ini ketika kita awal-awal dulu. Nah ini namanya era print, semuanya itu harus berbentuk hard copy dan sebagainya. Yang kedua, era search, informasi itu tergantung kita. Yang penting kita adalah si pencari Misalnya di Google apapun bisa kita cari. Kemudian informasi apapun kita butuhkan bisa kita lihat di internet dan sebagainya. Jadi era yang kedua ini namanya yang menguasai informasi itu adalah si pencari. Jadi guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi. Jadi orang pintarnya adalah yang pencari tadi. Kemudian belajar membutuhkan skeptisisme kita Artinya kita harus mengkurasi. Kemudian musuh utama kita itu adalah informasi-informasi yang tidak jelas atau hoax Inilah musuh kita ketika kita menjadi di era search. Terus di era selanjutnya yang ketiga itu namanya era algoritma. Mungkin masih banyak juga seperti ini sekarang. Informasi yang kita cari itu sesuai dengan keinginan kita, ego kita, diikuti oleh mesin pencari. Jadi informasi itu handed disuapkan, kemudian ada algoritma TikTok, Instagram, YouTube memberi makanan ego kita atau kenyamanan kita seperti itu. Misalnya nih kita suka dengan berita-berita yang istilahnya gosip dan sebagainya, maka mesin pencari ini ataupun era algoritma ini maka menyuapkan semua tentang itu di YouTube kita, di TikTok kita, itu semua yang diarahkan sehingga kita agak bingung nih apakah berita itu benar atau tidak. Terus bahayanya apa? Matinya nuansa kita kita hanya melihat apa yang kita sukai. Memang informasinya banyak tapi dangkal. Nah itulah kira-kira zaman era algoritma ini. Siapa orang pintarnya adalah si viral. Jadi kalau viral beritanya, maka dia adalah orang yang menguasai di zaman algoritma ini. Tapi lawannya adalah si waras. Maunya kita sebagai manusia harus waras harus bisa membagi-bagi ataupun melihat informasi secara objektif di tengah gempuran konten yang emosional seperti itu. Strateginya apa? Jadi kita harus reach to teach sengaja mencari hal yang tidak disukai secara algoritma tadi dan meluaskan perspektif kita dan lalu ajarkan kembali. Inilah langkah kita, mungkin kita selaku guru ataupun kita selaku pencari informasi. Terus kita lanjut yang era keempat. Nah, ini yang sekarang lagi marak-maraknya, era generatif AI. Kita tidak mencari, kita meminta, misalnya pakai ChatGPT lah, Claude, Gemini, Copilot, ataupun Notebook LM dan sebagainya. Mekanismenya, mesin tidak lagi memberi link, tapi mensintesis jawab kita. Jadi AI menjadi asisten pribadi kita. Apapun kita minta,
Nah, dia bisa memberikan seperti itu. Misalnya buatlah presentasi tentang ini, kemudian coba buatkan video, buatkan gambar. Yang berperan di sini adalah yang bisa memberikan prompt perintah kepada AI ini. Nah, ini ya siapa yang pintar ya? Si penanya, bukan yang hafalannya kuat, tapi yang promptnya bagus. Jadi semakin bagus prompt kita, kalimat perintah kita kepada AI ini, maka hasilnya semakin bagus. Nah, inilah yang menguasai saat ini informasi ataupun yang dikatakan orang pintar. Kemudian strateginya apa? Seharusnya dialog interaktif kita ya. Jadikan AI itu adalah lawan kita untuk berdiskusi. Tolong koreksi tentang tulisan saya ini ya. Sepertinya harus seperti itu. Jadi strategi atasnya adalah dialog ya. Jadikan sebagai sparring partner, minta AI untuk mengkritik tulisan kita ataupun mendebat argumen kita. Jadi kita belajar dari proses pingpong pemikiran ini. Jadi kita ajak AI ini kawan kita untuk berdiskusi. Nah, itu yang bisa kita lakukan, termasuk kita selaku seorang guru. Terus ke depan, yang disebut dengan masa depannya adalah era agentic AI atau post-gen AI. Nah, di sini konsepnya adalah AI adalah sebagai konsultan atau manajer kita yang bisa kita arah atau kita perintahkan. Misalnya nih, contohnya atur liburan saya ke Bali, maka AI akan membooking tiket, mencarikan hotel hingga negosiasi harga sendiri. Jadi arahnya ke depan ini masa beberapa era ke depan, beberapa tahun ke depan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi siapa yang pintar itu adalah yang menentukan arah. Kita menjadi mandor atau direktur. Jadi beban otak bergeser ke pertimbangan moral dan strategi. Jadi kita memikirkan semua sesuai dengan moral atau strategi kita. Nah, inilah era-era yang akan menguasai masa depan kita. Kalau kita ringkas, jadi era evolusi pemikiran atau informasi ada 5 tadi ya. Jadi kalau kita misalnya era print, peran kita adalah sebagai penghafal, maka beban otak kita berat karena harus tekun. Beda era sir, kita pemilah informasi. Jadi ini beban otak kita sedang. Kemudian kalau era algoritma, kita konsumen yang harus sadar ya. Ini beban kita ringan sebenarnya. Kemudian kalau gen AI, kita hanya penyedia pembuat kalimat perintah atau prompter. Ini fokus pada strategi. Maka ke depan, era agentic AI ini adalah kita sebagai penentu arah. Maka otak kita mempertimbangkan moral, etika, dan sebagainya. Terus paradok kemudian kita, karena kita istilahnya disuapi dengan berbagai informasi, maka ada istilahnya popcorn brain. Jadi istilahnya ini adalah tantangan ya. Jadi gejalanya seperti apa? Pikiran kita melompat-lompat, tidak tahan fokus ya. Dan karena kita kecanduan dengan imbalan secara instan, misalnya video di TikTok itu hanya hitungan detik, berganti lagi yang lain dan sebagainya. Risikonya apa? Kita memiliki pengetahuan yang luas tapi dangkal, Bapak Ibu. Kita kehilangan kemampuan kita memahami kausalitas. Misalnya ini disebabkan oleh apa akibat dan sebagainya. Nah, ini juga anak-anak kita harus beri pemahaman ya, bahwasanya hal-hal yang seperti ini tidak bagus ya sebagai kita seorang manusia. Terus apa yang dilakukan terutama dalam bidang pendidikan? Maka ke depan seharusnya kita mengajarkan tentang deep reading, bukan deep learning saja. Jadi membaca secara mendalam. Mengapa ini penting? Karena membangun struktur berpikir kita ya. Jadi AI biasanya kan memberikan fakta, tapi deep reading ini melatih logika dan pemahaman konteks kita. Kemudian juga internal connect base ya. Anda tidak bisa memberi prompt cerdas jika kepala kosong. Artinya, misalnya kita memberikan perintah, maka kita harus juga berpikir secara kritis. Kira-kira kata-kata atau bahasa yang gimanakah yang supaya hasil dari perintah kita kepada AI dan sebagainya itu hasilnya bagus. Maka kita juga punya sesuatu yang harus cerdas dalam memberikan kata perintah atau prompt tadi. Kemudian ancaman ketimbang kognitifnya apa? Ya, realitas pahit ya. Sistem kita masih sering berkutat di era print yang menguji hafalan, kemudian tes ada suruh dibaca, kemudian ada tesnya dan sebagainya. Padahal dunia sudah masuk yang pada era yang kelima. Jadi kalau kita masih mengajar, masih belajar dengan cara menghafal, bukan meminta anak untuk membuat sesuatu dengan AI, dengan buat prompt dan sebagainya, mengolah informasi dengan AI dan sebagainya, jauh kali paradok kita ya.
kita mengajar masih era 1, era pertama, padahal dunia ini berkembang sudah era yang kelima, yaitu agentic AI. Nah, inilah ketimpangan-ketimpangan kita dalam mengajar pun sebagainya, Bapak Ibu. Terus juga uh, artinya apa yang tidak dimiliki mesin ya, mesin itu dia tidak memiliki kesadaran, kebijaksanaan, maka manusialah yang punya ini. Maka kita seharusnya manusia yang mengatur mesin dan sebagainya. Mesin punya inteligensi. Kemudian yang mahal itu ke depan adalah sesuatu kebijaksanaan atau kesadaran yang dimiliki oleh seorang manusia. Baik Bapak Ibu, kalau kita simpulkan dari evolusi orang pintar sesuai dengan bahan ini, maka kita bisa membuat beberapa kesimpulan bahwasanya kalau yang sekarang lagi marak-maraknya atau lagi menjadi trending adalah era algoritma, kemudian juga era GenAI, dan ke depan adalah era agentic AI. Bahwasanya kalau era algoritma ini berarti kita harus menjadi manusia yang waras, jadi bukan manusia yang viral gitu ya. Jadi fokus utama otak kita adalah kesadaran melawan yang hal-hal informasi yang bias. Ketika saat ini kita menggunakan ChatGPT, generasi AI, maka kita sebagai manusia harus pandai bertanya, memberikan perintah sesuai dengan bahasa perintah atau prompt yang kita sediakan. Fokus otak kita itu adalah strategi dan dialog iteratif ya. Jadi dialog yang kita ajak AI ini sebagai sparring partner kita, kawan kita untuk berdiskusi dan memberikan informasi yang lebih valid lagi. Dan ke depan era agentic AI, teknologi ini menjadi manajer. Jadi kita sebagai manusia adalah menjadi penentu arahnya. Maka fokus utama otak kita adalah pertimbangan moral dan empati. Artinya memang ke depan dari sisi manusianya kita harus menjadi lebih manusiawi lagi. Jadi bukan kayak mesin yang tanpa ada roh kemanusiaannya. Jadi bagaimana cara kita mengadaptasi hal-hal seperti itu sebagai manusia? Maka ke depan kita harus mengembangkan deep reading ya sebagai keunggulan. Jadi membaca mendalam. Kemudian mengutamakan AI ini adalah membangun kemaknaan dan kita bernalar. Kemudian dialog iteratif tadi dengan AI ya sebagai lawan tanding kita atau sparring partner kita untuk mengkritik ide-ide kita. Dan lebih utama lagi adalah kebijaksanaan atau wisdom kita lah selaku manusia. Jadi AI memiliki kecerdasan, namun hanya manusia yang memiliki kesadaran yang baik dan empati. Nah, inilah kesimpulannya. Kemudian kita jangan takut pada AI. Takutlah jika hati kita membatu yang tidak bisa memunculkan dari sisi empati, etika, moral kita. Jadi takut kita pintar merintah mesin tapi lupa cara memanusiakan manusia. Jadi jadilah orang pintar yang bijaksana. Demikianlah Bapak Ibu tentang evolusi orang pintar ya, ataupun evolusi dari kita mendapatkan cara kita mendapatkan informasi dan cara kita untuk belajar ke depan yang lebih manusia lagi. Jadi jangan takut dengan AI, tapi takutlah kita lupa memanusiakan manusia. Terima kasih. Salam dari OAC Pembelajaran.